Setiap kali ada musibah dia nggak pernah ngomong. Dan ini sudah beberapa kali. Tapi kalau COVID baru ini ya, sebelumnya sakit-sakit biasa lah. Termasuk dulu bahunya ini lepas ya. Itu kan memang anak mania nge-gym kan, dulu pernah lepas dan dia nggak pernah ngomong dengan siapapun. Pinter-pinternya Didi merahasiakan. Gus, Ya. mungkin bisa diceritakan Gus kronologi sakitnya Mas Didi itu seperti apa sih Gus? Saya tanggal pas Dedi bilang mau resign itu, yang dia bilang for some reason dia off dari medsos itu, aku WA dia. Itu tanggal 10 Agustus. Ada apa bro? Terus dia jawab, gue di ICU pak, tapi nggak ada yang tahu, cuman lo tanpa gejala. Tapi paru langsung kena. Jadi yang dimaksud paru langsung kena itu begitu COVID-nya negatif dia kena citokin itu tanggal 10 Agustus. Terus COVID-nya gimana? Saya bilang udah negatif, tapi citokinnya baru kena, parunya baru kena. Sekarang posisi di mana? Dia bilang isolasi. Ntar tak kabari, tapi rahasia ya bro, jangan bilang sama wartawan. Maka durasi ketika dia di rumah sakit itu, semua pertanyaan media saya hold, karena memang saya janji sama Dedi untuk tidak ngomong dengan siapapun. Kalau toh kemudian saya ditanya Dedi sebenarnya kemana, pasti saya tidak ngomong soal sakitnya. Maka saya aneh ketika ada orang luar yang bilang dia tahu, yang kemarin rame dan itu langsung dibantah oleh Dedi. Kayaknya orang luar yang dikasih tahu selain keluarga hanya saya. Makanya saya baru kemarin kayaknya Dedi itu nanggapi pernyataan orang yang bilang tahu, yang kemudian dia langsung posting di IG-nya. Karena memang selama dia sakit itu tidak ada yang dikasih tahu sama sekali. Sampai akhirnya tanggal beberapa hari kemudian, tanggal 14 Agustus, saya tanya lagi, di mana bro, udah sehat belum? Masih sitokin pak, baru diisolasi, saya bilang. Begitu dia keluar, dia ngabari saya, alhamdulillah saya sudah keluar. Nah, yang pengen saya sampaikan, kalau ada pihak-pihak yang ngaku tahu sakitnya Dedi atau dia merasa dikasih tahu oleh orang yang tahu, itu jelas itu fitnah. Karena saya tidak pernah memberitahu siapapun. Kira-kira gitu. Dan soal sakitnya sendiri apakah separah itu apa? Kan Mas Didi cerita nggak sih Gus apa yang dia rasakan gitu? Dia bilang badai citokin, yang saya juga asing dengan kalimat itu, maka kemudian saya googling kan citokin itu apa. Dan memang menurut beberapa teman saya yang dokter, ketika saya tanya, itu parah Gus itu. Lah, untungnya Dedi itu mempunyai fisik yang bagus karena ditunjang dengan pola hidup sehat dia dan pola olahraga dia. Yang menurut teman-teman saya dokter ini, kalau dia tidak punya fisik sebagus itu ya mungkin lewat, atau penanganannya kurang bagus mungkin lewat. Tapi hebatnya emang ini, dia sama sekali tidak berkeluh kesah, menampakkan kegundahannya karena sakitnya dan lain sebagainya. Jadi ya tadinya saya juga yang ngerasa biasa-biasa aja gitu loh. Cuman dia bilang, bro lu jangan bilang sama siapa-siapa, ya udah saya nggak ngomong gitu aja. Tapi bahwa ini sebenarnya penyakit yang parah dia nggak ngomong. Baru akhirnya kemudian orang tahu ketika Dr. Gunawan datang menyampaikan betapa dahsyatnya citokin ini, orang baru tahu. Oh ternyata memang luar biasa. Saya juga aneh ketika beberapa netizen nyinyir, ini gimmick dan lain sebagainya ya. Saya pikir apa sih yang dia cari lagi dari seorang Deddy Corbuzier itu? Toh dia semuanya udah punya dan lain sebagainya. Jadi sangat naif lah kalau ada orang bilang ini hanya sekedar gimmick untuk menaikkan podcast dan lain sebagainya. Tanpa itu pun podcast sudah jalan kok. Gus, total Mas Dedi sendiri menjalani perawatan intensif itu berapa lama sih Mas? Hampir 2 minggu ya. Sejak dia off itu kan sekitar tanggal 9 atau tanggal 10 kalau nggak salah. Saya baca some reason dia off itu di medsos tanggal 10. Dia kalau nggak salah sehari sebelumnya udah masuk. Kemudian dia baru keluar itu kan beberapa hari yang lalu. Ya hampir 2 minggu lah kira-kira. Saat itu yang saya lakukan sebagaimana kebiasaan kalau teman-teman saya dekat sakit itu kan, salah satunya adalah dengan sedekah tolak bala, dan itu saya lakukan. Saya baru cerita sama Dedi ketika Dedi sudah sembuh. Makanya besok rencana saya tanggal 31 siang
habis duhur saya rencana ada podcast dengan dia membahas soal sakitnya kemarin sama bagaimana sih pandangan Islam terhadap ramalan gitu kira-kira. Gus, sampai ada kabar nih Aska sampai ikut mau mati nih karena kan merasakan papanya kena COVID itu benar nggak sih? Ya, kalau itu memang benar. Jadi sampai Aska itu pengen minum di gelas yang sama dengan Master Dedi ya supaya Aska juga kemudian positif dan bisa nemani Dedi. Kan sebagaimana prokes yang kita pahami, orang yang kena COVID itu kan tidak boleh ditemani oleh siapapun kecuali oleh perawat, oleh dokter. Lah, Aska memutuskan untuk itu supaya bisa nemani di rumah sakit. Jadi kalau itu benar, itu benar. Tapi kondisi Askanya itu Baik-baik saja. Oh, baik-baik saja. Baik-baik saja. Tapi positif COVID gitu. Saya apakah si Aska kemudian benar-benar positif atau enggak, saya nggak tahu. Karena mungkin juga ada beberapa pertimbangan, kemudian pasien itu boleh ditemani oleh keluarga kan juga akhir-akhir ini saya melihat juga ada pemberitaan seperti itu. Tapi apakah benar setelah itu Aska benar-benar positif atau enggak, saya baru mau bertanya besok, hari Rabu itu. Untuk kondisi yang sendiri sekarang gimana? Alhamdulillah dia udah baik. Jadi ada komentar medsos atau media begini. Masa kalau kena COVID kok badannya masih seger dan sebagainya. Ya itulah hebatnya orang berolahraga menjaga kondisi seperti Mas Dedi gitu. Kalau enggak itu ya mungkin udah kondisinya ya saya nggak tahu gitu loh. Karena saya kan juga pernah terpapar COVID positif, tapi saya OTG sama sekali nggak ada gejala, saya nggak merasakan apapun, saya makan enak dan lain sebagainya. Tapi kondisi saya waktu itu justru naik berat badan saya 3 kilo. Karena dokternya cuma bilang, Gusnya banyak makan saja gitu loh. Jadi kalau hari ini orang mempermasalahkan kok, jadi kalau kena COVID positif di rumah sakit kok badannya masih seger ya. Ya memang dia fisiknya bagus gimana. Kalau hari ini ya fan-fan saja lah. Saya baru kemarin chatting sama dia ya soal permintaan maaf dari peramal itu yang dia minta maaf akhirnya mengakui bahwa apa yang dia sampaikan bohong itu sempat kita bicarakan dengan beliaunya. Terakhir saya komunikasi tentang Terus Mas Dedi sempat cerita nggak dia awalnya kok bisa kena sakit itu tuh di mana ceritanya? Kalau kenanya di mana atau bagaimana saya kurang paham. Yang jelas begitu masuk rumah sakit, karena saya japri beliau jawab. Dan saya memang tanya sama teman-teman sekitar beliau yang sering diajak podcast. Saya pura-pura nggak tahu bahwa Mas Didi sakit. Dan memang temannya nggak ada yang tahu. Mas Didi di mana sih? Jawabannya ya off bro, kita nggak tahu sama sekali. Walaupun posisi saat itu saya tahu. Artinya benar bahwa Mas Didi tidak ngomong dengan siapapun. Kira-kira gitu. Apa alasannya Mas Dedi tidak mau membuka? Saya tidak hanya ini ya, beberapa kali Dedi sakit itu mungkin yang tahu hanya saya. Jadi dia ngomong sakit, tapi bukan COVID ya, sakit-sakit yang lain lah. Beberapa kali kemudian dia harus tangani di rumah sakit, itu dia tidak pernah ngomong kepada siapapun. Dan saya pikir ini bagus itu. Maka kemudian salah satu komentar saya di medsos itu yang musibah itu mengecil bila dirahasiakan dan membesar bila diomongkan itu kan menjadi ramai. Karena memang kondisi Mas Dedi seperti itu. Setiap kali ada musibah dia nggak pernah ngomong. Dan ini sudah beberapa kali. Tapi kalau COVID baru ini ya. Sebelumnya sakit-sakit biasa lah. Termasuk dulu bahunya ini lepas ya. Itu kan memang anak mania nge-gym kan. Dulu pernah lepas dan dia nggak pernah ngomong dengan siapapun. Pintar-pintarnya Dedi merahasiakan. Karena memang waktu itu kita sempat komunikasi bagaimana sih akhlak Rasulullah. Saya bilang Rasulullah itu kalau susah diam, kalau seneng ngomong. Mungkin Dedi mempraktekkan akhlaknya Rasulullah seperti itu. Jadi ketika dia sakit dia nggak ngomong kepada siapa. Terus terlihat dari habis sakit perubahan fisik atau apa? Saya lihat cuman mengecil sedikit lah. Kalau dari bodinya itu, karena memang bodinya kan besar seperti itu. Tapi hari ini dia sudah aktif nge-gym kembali. Makanya kemarin sempat komentar saya yang guyon di IG dia itu kan rame gara-gara dia ngajak untuk berolahraga. Terus kemudian saya bilang, ini iklan dan ajakan secara smart dan soft untuk nge-gym di tempat kamu toh, saya bilang gitu. Ya itu guyon-guyon saja. Tapi hari ini dia sudah aktif nge-gym lagi. Sudah aktif berolahraga lagi dan
sudah podcast lagi gitu. Normal seperti hari-hari biasa. Memang sih kalau lihat dari citokin yang kemudian dia alami, proses recovery-nya bagi saya cepat. Bagi saya cepat. Ya mungkin kan karena kondisi COVID ke body masing-masing orang kan berbeda, tergantung imunitasnya. Karena mungkin Mas Dedi imunnya bagus ya cepat recovery-nya. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, comment, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.